Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara tafwid, taslim, dan tawakal. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq beliau berkata, tawakal itu ada 3 derajat, yaitu tawakal, kemudian taslim, kemudian tafwid. Orang yang bertawakal tenang pada janji Allah. Orang yang taslim merasa cukup dengan ilmu Allah. Dan orang yang tafwid ridho dengan hukum Allah. Tawakal adalah permulaan, taslim adalah pertengahan, dan tafwid adalah puncaknya. Tawakal adalah sifatnya mukminin, taslim adalah sifatnya para wali, dan tafwid adalah sifatnya muwahhidin. Tawakal adalah titik permulaan dari berbagai hal yang khusus berhubungan dengan perintah atau perjalanan rohani, dengan menyandarkan diri kepada Allah dan bersikap percaya penuh kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan hati dalam kawasan keberlepasan diri dari segala bentuk kekuatan dan daya manusia. Hasil dari tawakal adalah mengalihkan segala sesuatu kepada Sang Maha Kuasa yang kekuasaannya absolut dan tercapainya penyandaran diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual di akhirnya. Setelah tawakal, yang muncul kemudian adalah taslim. Setelah itu muncullah tafwid dan ujungnya adalah siqah. Tawakal berarti penyandaran hati kepada Allah, mempercayainya sepenuhnya, serta kesadaran hati untuk melarikan diri dari pengawasan kekuatan dan sumber manapun. Jika penyandaran diri dan kepercayaan penuh seperti ini belum tercapai, maka seorang hamba tidak dapat disebut sudah bertawakal. Selain itu, seorang hamba juga tidak akan pernah dapat mencapai tawakal yang sejati selama pintu-pintu hatinya masih terbuka bagi yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal harus dilakukan dengan tetap memberi perhatian pada ikhtiar dan tanpa meninggalkan ikhtiar yang ada di kawasan al-asbab. Barulah setelah itu kita harus menunggu gerakan takdir yang bersifat absolut terhadap kita semua. 2 langkah setelah tawakal terdapat tahapan taslim yang oleh para ahli al-haq didefinisikan sebagai sikap berserah diri seperti layaknya mayit di tangan orang yang memandikannya. Setelah itu terdapat makom tafwid yang artinya adalah mengalihkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunggu segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal adalah titik permulaan, sementara taslim adalah hasilnya dan tafwid adalah buahnya. Itulah sebabnya tafwid lebih luas dari kedua makom sebelumnya, dan ia layak bagi orang-orang yang sudah sampai di akhir. Karena di dalam tafwid terkandung makom yang melebihi makom keterlepasan manusia dari kekuatan dan daya yang dimilikinya, yang terdapat pada tahapan taslim. Pada makom inilah seseorang mencapai ufuk la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan hanya kepada Allah. Dan ia akan merasakan isi dari khazanah tersembunyi di setiap saat. Serta ia juga akan memiliki seluruh kekayaan yang ada di dalam surga. Dengan kata lain, seorang salik yang menempuh jalan kebenaran selalu merasakan kelemahan dan kepakirannya, karena ia selalu ingat pada titik istinad dan istimdad yang ada di dalam hatinya.
Setelah ia memiliki kesadaran atas dua hal itu, ia pun berkata, "Hamba tak mampu berpaling darimu ya Allah. Raihlah tangan hamba, wahai ilahi ya Rabbi, raihlah tangan hamba." Lalu ia bertawajuh menuju sang sumber kekuatan, kehendak dan keinginan. Tawakal adalah sikap hamba untuk menjadikan Tuhannya sebagai tempatnya bergantung demi kemaslahatannya, baik pada urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Adapun tauhid adalah istilah yang dipakai untuk menyebut pengakuan terhadap esensi yang ada di balik sikap tawakal dengan menggunakan perasaan hati. Dengan kata lain, tawakal adalah ketika seseorang manusia bersandar kepada Allah dan segala yang dimilikinya, serta menutup semua pintu hati dari yang selain Dia. Kita juga mengatakan bahwa tawakal adalah membaktikan tubuh dalam ubudiyah dan mengaitkan hati dengan rububiyah. Syekh Syihab bersair tentang masalah ini. Tawakallah kepada Rahman di segala urusan, pasti tidak rugi orang yang bertawakal kepadanya. Jadilah orang percaya kepada Allah dan sabarlah atas ketetapannya. Pasti kau raih segala anugerah yang kau harap darinya. Syair ini terdapat di dalam kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim, juz 2 halaman 170. Referensinya dari kitab Masalikul Azkiyah halaman 146 dan kitab Ihya juz 4 halaman 258. Itulah jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.